Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Serasi Pasilaban, NIM 17101163 238 dari A kelas A2 angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikolinguistik, yaitu gangguan berbahasa. Di mana topik yang saya bahas pada hari ini ada 4, yaitu pengertian gangguan berbahasa. Yang kedua, jenis-jenis gangguan berbahasa. Yang ketiga, faktor-faktor gangguan berbahasa. Yang keempat, contoh gangguan berbahasa. Dan selamat menyaksikan. Gangguan berbahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk menyampaikan sesuatu. Gangguan yaitu masalah yang terjadi pada otak dan gangguan bicaranya. Yang kedua yaitu jenis-jenis gangguan berbahasa. Jenis-jenis gangguan berbicara. Gangguan berbicara terdiri dari 3. Satu yaitu gangguan mekanisme berbicara. Yang kedua, gangguan akibat multifaktorial. Yang ketiga, gangguan psikogenik. Baik, yang pertama yaitu gangguan mekanisme berbicara terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, gangguan akibat faktor pulmonal. Akibat faktor pulmonal ini terjadi pada paru-paru kita, di mana ini sering muncul, seperti yang saya ketahui ya, ini sering muncul pada orang-orang yang badannya kurang langsing ataupun agak gemuk gitu, sehingga seorang tersebut akan terengah-engah pada saat dia berbicara gitu, dan mengakibatkan sepertinya nafasnya pendek gitu, jadi mengakibatkan nafasnya pendek. Saya sering menemukan ini pada teman saya juga. Setiap dia berbicara pasti dia terengah-engah gitu, seperti orang kelelahan atau capek gitu. Yang kedua, gangguan akibat faktor laringal, yaitu terjadi di tenggorokan. Ini sering terjadi di tenggorokan, dan seperti yang saya ketahui juga, para entertainment atau artis-artis yang sering muncul di televisi ini sering terjadi laringal ini karena mereka sering berbicara, berinteraksi dengan orang, sehingga mengakibatkan vital suara mereka itu agak serak gitu. Jadi serak-serak seperti itu. Seperti contohnya Raffi Ahmad dan Ruben Onsu ya, sering ini terjadi gitu. Dan yang ketiga, gangguan akibat faktor lingual. Ini terjadi pada hidung kita, dan ini juga sering terjadi pada saat kita flu gitu. Jadi penyampaian kita itu seperti agak kurang bagus ya karena flu tadi. Yang keempat yaitu gangguan akibat faktor resonansi. Resonansi ini contohnya itu, resonansi ini terjadi ketika kita flu atau menangis, sehingga suasananya akan galau. Ini sering terjadi, resonansi ini sering terjadi juga pada wanita, karena wanita sering nangis, jadi akan mengakibatkan mereka galau gitu. Baru yang kedua yaitu gangguan akibat multifaktorial. Akibat dari multifaktorial ini juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, berbicara serampangan. Nah, berbicara serampangan ini terjadi pada orang-orang tertentu saja ya, itu orang-orang yang stroke, sehingga berbicaranya sangat cepat gitu karena adanya beberapa kosakata yang hilang. Contohnya ini, misalnya dulu saya punya nenek juga stroke ya, jadi penyampaiannya itu seperti ada kosakata yang hilang gitu. Misalnya kamu mau pergi gitu, dan beliau mengatakan kamu mau pergi, seperti itu, agak cepat gitu. Jadi seperti tidak ada suprasegmentalnya ya gitu loh, seperti tidak ada supramentalnya, seperti itu. Baru yang kedua, berbicara propulsif. Berbicara propulsif ini juga, sebentar ya, berbicara propulsif ini juga sedikit
dia itu berbicara itu sedikit tapi gemetaran gitu. Pernah nggak menemukan orang yang seperti itu? Sekali dia ngomong tapi sedikit aja tapi gemetaran gitu. Seperti ketakutan gitu. Ini sering juga terjadi di kalangan masyarakat ya. Dan yang menjadi masalahnya adalah dia mudah tersinggung gitu, mudah tersinggung, dan dia ekspresif banget. Orang yang propulsif ini ekspresif banget, sehingga mengakibatkan emosi yang marah, benci gitu. Baru yang berikutnya yaitu mitis ya, mitis atau mutisme. Mutisme ini tidak bisu, ini lucu. Ini tidak bisu tapi tidak mau ngomong gitu. Ini sangat jarang ditemukan juga ya. Orang-orang yang seperti ini sangat jarang ditemukan. Dia itu bisa kita katakan itu tidak bisu tapi dia jarang ngomong gitu. Baru yang yang ketiga yaitu gangguan pada psikogenik. Terdiri dari 4 ya, satu berbicara manja, 2 berbicara kemayu, 3 berbicara gagap, dan keempat berbicara latah ya. Gangguan psikogenik yang berbicara manja ini sering terjadi kepada wanita. Menurut saya ini sebenarnya bukan gangguan tapi variasi bahasa ya. Termasuk variasi bahasa, ingat ya, ini termasuk variasi bahasa. Contohnya manja. Ini sangat unik digunakan ketika kita berada pada seorang yang betul-betul kita sayangi ataupun kita cintai gitu. Tapi ini tidak bagus juga digunakan pada orang-orang teman-teman kita gitu. Ini hanya dilakukan orang-orang tertentu saja. Tapi kalau untuk forum atau lingkungan ini sangat tidak bagus digunakan karena terkesan mencari perhatian. Kalau orang yang manja ini terkesan mencari perhatian, terlihat tidak kritis dan cenderung melihat segala sesuatu itu praktis. Nah, itu menjadi kelemahannya. Baru kemayu. Kemayu ini ketika ini disampaikan perempuan, kemayu ini kan sopan, terlihat sopan, mayu, gemulai gitu. Ini cocok, wajar untuk dilakukan pada wanita. Kan wanita itu terlihat ya seperti itulah gitu kan. Tapi yang menjadi masalahnya ketika kemayu ini dilakukan oleh laki-laki. Nah, itu yang menjadi masalahnya. Ya, yang ketiga yaitu gugup. Ini bisa terjadi pada siapa saja ya. Bukan saat ini gugup ini terjadi bukan pada saat dia lahir langsung gugup, bukan. Ini bukan lahiriah saja tapi saat nervous. Setiap manusia ini pasti pernah gugup ketika seseorang itu berbicara di depan umum. Jika mereka tidak melakukan step-step atau tahap-tahap di dalam berbicara itu, belajar tentang berbicara yang baik dan benar, mereka akan gugup itu ataupun nervous. Ini bisa sering terjadi pada siapapun gitu. Jadi ini bisa dicegah juga ataupun diberikan pencegahan supaya tidak gugup ini. Saat melakukan, ini terjadi pada saat melakukan kriminal atau kejahatan, ini sering terjadi gugup gitu. Baru latah. Latah ini cenderung menyerang pada ibu-ibu. Ibu-ibu jarang ditemukan pada orang yang baru lahir. Ya, saya garis bawahi, latah ini bukan terjadi pada saat dia lahir langsung latah, bukan. Tapi ini sering terjadi ketika kita usianya sudah lebih dewasa lah, ibu-ibu atau remaja sering juga terjadi latah ini. Ya, baik, di sini saya akan memberikan satu contoh gangguan di dalam berbahasa, yaitu termasuk variasi bahasa juga, yaitu gangguan berbahasa gugup dalam berbahasa, yaitu gugup dalam berbahasa. Dimana gugup dalam berbahasa ini saya bisa memberikan 2 cara pencegahannya, yaitu terapi perilaku dan bicara. Terapi perilaku ini
kita bisa mencegahnya itu dari diri kita sendiri dulu, meyakini bahwa kita bisa seperti orang lain yang bisa berbicara dengan mantap, dengan jelas dan bagus. Nah, tentukan diri Anda yang lebih santai dan rileks gitu. Baru yang kedua yaitu saya akan membuat sebuah statement ataupun sebuah cara yang membentuk dimana satu lingkaran, ada 2 buah lingkaran, dimana di lingkaran yang pertama ini kita akan kumpulkan orang-orang yang gagap. Tapi sebelumnya kita tanyakan dulu kepada si anak tersebut apakah dia pernah berbicara dengan lancar, tidak ada gagap, tidak ada khawatir, tidak ada merasa tidak bisa untuk berbicara begitu. Setelah ini atau dia pernah bernyanyi dengan bagus, tidak ada kegagapan gitu. Setelah dia mengatakan bahwa dia bisa ataupun pernah dia lakukan itu tanpa kekhawatiran, baru kita bisa bantu si anak tersebut. Nah, setelah itu kita masukkan dalam lingkaran yang pertama yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan gugup dan semuanya itu kita tinggalkan dan kita buat dirinya baik, santai, rileks dan nyaman, tidak ada kekhawatiran. Itu semua dibuang di lingkaran yang pertama. Setelah semuanya terbuang, baru kita pindah ke lingkaran kedua, dimana di lingkaran kedua ini adalah kita jadikan jadi peran yang baru, tidak ada khawatir, tidak ada gugup, tidak ada gelisah, semuanya rileks, fix dan penuh dengan banyak ide dan percaya diri paling utama. Sebelumnya itu kita akan undang orang-orang yang mereka sayangi, misalnya keluarga, kerabat, teman, dan lain sebagainya. Kita undang untuk ke tempat tersebut, dimana kita akan menyaksikan si anak tersebut untuk berbicara di depan kita, di depan orang yang mereka sayangi. Setelah dia berbicara, pasti yang terjadi adalah dia menjadi orang-orang seperti biasa yang tidak ada gagap, tidak ada khawatir, dan tidak ada kegelisahan. Saya yakin ini pasti akan bisa dilakukan orang dan cocok untuk orang-orang yang memerlukannya. Baru yang kedua yaitu hindari dari orang-orang yang gagap. Jika Anda mau belajar, jika Anda mau lepas dari kegagapan itu, hiduplah seperti orang biasa, hiduplah dari orang-orang yang gagap, karena salah satu faktor dari kegagapan itu adalah sosial ataupun lingkungan. Bisa saja Anda tidak gagap dari awal, itu disebabkan oleh faktor sosial Anda sendiri. Nah, jadi yang kedua adalah hindari sosial ataupun masyarakat yang gagap. Baru di sini saya mengambil satu lagi masalah tentang gagap ini adalah gagap konsonan, dimana banyak juga yang saya temukan bahwa gagap konsonan ini sering terjadi gitu. Salah satunya ketika dia mengucapkan mau makan, M di sana dia sangat sulit untuk mengatakan M, seperti mengucapkan itu seperti tertahan di dalam tenggorokan gitu. Di dalam tenggorokannya M-nya itu seperti tertahan gitu. Jadi solusinya adalah ajak dia untuk bicara, ajak si anak tersebut untuk bicara dan tanyakan lebih rileks berdiri atau duduk. Jika si anak tersebut lebih rileks untuk berdiri, maka ajak dia untuk berbicara berdiri. Setelah itu suruh si anak tersebut untuk mengatakan mau makan gitu. Setelah dia ucapkan mau makan, tanyakan kepada anak tersebut denyut kesulitan mengucapkan konsonan M itu ada di mana. Jika anak tersebut mengatakan ada di tenggorokan dan di dada, Anda bisa mengetuk dada seperti ini dan mengatakan saya pasti bisa gitu, dan ucapkan kata mau makan. Dan ini akan bisa mengetuk seperti ini akan bisa mengurangi kegagapan Anda gitu.
Setelah Anda membiasakan seperti ini, pasti yang terjadi adalah Anda tidak gagap lagi. Saya percaya tips yang saya berikan ini pasti bisa membantu orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Baik, sekian hasil presentasi saya pada siang hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada pendapat-pendapat yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat para penonton di luar sana, dan saya akhiri dengan selamat siang dan terima kasih banyak. Sampai jumpa, bye bye.